Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Dina Martina. Di sini saya sebagai konselor dan mbaknya sebagai konseli. Boleh saya tahu atau boleh mbaknya perkenalkan diri? Boleh. Perkenalkan, nama saya Hirunisa. Oke. Saya dari Pramuka Labuapi. Mbaknya berapa bersaudara? Saya tiga bersaudara. Anak keberapa? Anak ketiga, terakhir. Mbaknya sekarang lagi kuliah ya? Iya, Kalau boleh tahu mbaknya kuliah di mana? di UIN Mataram, Ambil jurusan apa? BK. BK, insyaallah. Sebelumnya di sini saya mau menjelaskan terkait kontrak kerja. Saya di sini kan konselor dan mbaknya sebagai konseli. Mbaknya datang ke sini untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam diri mbak, gitu kan. Dan mungkin sesi konseling ini akan kita lakukan sekitar 20 atau sampai 40 menitan saja. Semoga waktunya cukup ya dalam sesi konseling ini. Dan apa yang Mbak ceritakan atau apa yang kita obrolkan hari ini itu bersifat rahasia. Saya nggak bakalan bocorin kemanapun. Kalau boleh tahu, Mbaknya akhir-akhir ini lagi ngerasain apa? Boleh ceritakan terkait permasalahan Mbaknya. Jadi gini Mbak, akhir-akhir ini saya susah banget buat ngatur waktu saya. Terus? Jadinya kan saya baru-baru kuliah nih, sebelum tahu dunia perkuliahan itu kayak gimana. Dia nggak seperti SMK dah. Kan saya juga bekerja, mana kuliah, terus tugas juga banyak. Jadinya pusing saya, jadinya belum bisa ngatur waktu dan Jadi mbaknya di sini susah buat mengatur waktunya gitu ya. Apalagi mbak sekarang posisinya kuliah sama kerja gitu ya. Kalau boleh tahu mbaknya itu kerja apa? saya jualan Mbak, saya jualan online. Cuma saya sendiri yang nganter, jadinya pekerjaan yang lain itu dah Terabaikan. terabaikan. Pasti capek banget ya mbak di posisi ini. Kalau ditanya capek, enggaknya capek banget Mbak. Oke. Sebelumnya mbaknya pernah misal titip barangnya gitu di orang tua atau mungkin di temannya gitu? Pernah kayak gitu, cuman kan beda-beda customer Mbak. Dia mau diantarin langsung, jadinya ya mau nggak mau kita juga yang harus antarin. Misalkan kalau ada jadwal di kuliah, mbaknya ada kuliah pagi, terus sama ada orang yang order paket gitu kan, mbaknya lebih kemana, kuliah atau nganterin barang itu? Saya kasih tahu dulu sih Mbak ke customernya. Kan hari ini saya ada jadwal kuliah tuh, biasanya saya kuliah dulu baru saya anterin barangnya. Tapi kadang sih juga sekalian kalau sejalan gitu saya nganter dulu baru saya kuliah. Mbaknya pernah nggak bolos gara-gara mau nganterin COD atau bikinan orang lain gitu? Pernah Mbak. Terus posisinya mbaknya kayak gimana? Waktu itu saya kan lagi mata kuliah apa itu dulu saya lupa. Nah terus ada orderan tuh maunya cepet-cepet dianterin. Nah terus gara-gara itu ya itu dah saya anterin dulu barangnya, akhirnya kelamaan saya antar barang bolos jadinya. Mbak, kalau boleh tahu bisa nggak dijelaskan lebih detail terkait masalah mbak ini? Jadi gini Mbak, dulu semester awal, semester 1 itu saya sudah membuat kayak jadwal gitu dah, terkait kalau jam segini saya ngapain, jam segini saya ngapain gitu. Nah tapi semakin lama nih kan kuliah setiap hari makin numpuk ini tugas, makin banyak, belum lagi saya kerja. Nah list yang sudah saya
yang sudah saya buat itu ya terabaikan, sudah tidak bisa ngatur waktu buat pergi, buat makan aja tuh kadang bisa 2 kali sehari, kadang sehari sekali. Yang awal mbaknya makan 3 kali sehari jadi 2 kali Iya, sehari gitu ya. karena itu udah tidak bisa ngatur waktu itu. Mbaknya merasa terbagi ya antara tanggung jawab kuliah sama kerja, dan mbaknya juga milih salah satu antara kuliah sama buat antarin orderan orang. Tadi sudah bilang kalau mbaknya itu udah buat jadwal ya, tapi jadwal yang mbak bikin itu nggak terlaksana. Iya. Apakah benar? Iya Mbak, jadi saya itu maunya seperti dulu lah Mbak, yang kalau kerjain tugas, saya kerjain tugas, kalau waktu istirahat, istirahat gitu. Semakin naiknya semester ini Mbak, jadinya kayak ya itu dah semakin banyak tugas. Ya kadang kerjaan tugasnya itu deadline-nya itu kerjaan tugas, jadinya nggak bisa dah ngatur waktu. Jadinya gimana itu Mbak solusinya, bisa kasih masukan apa kayak gitu. Oke, tadi kan Mbak sudah menceritakan ya secara detail terkait susahnya Mbak buat mengatur waktu antara jadwal kuliah sama jadwal kerja. Di sini saya mau memberikan saran atau solusi terkait masalah yang Mbak hadapi. Dari cerita Mbaknya tadi itu kita bisa menyimpulkan kalau Mbaknya itu susah buat mengatur waktu gitu kan. Di sini saya mau menjelaskan terkait teknik yang cocok buat permasalahan Mbaknya. Di sini tekniknya itu CBT. Nah, di mana singkatan CBT itu kognitif behavior therapy. Atau bisa disebut kayak terapi kognitif perilaku. Nah, di mana teknik konseling ini untuk membantu seseorang memahami hubungan antara pikiran, perasaan, sama perilaku. Tujuan teknik ini untuk membantu klien menyadari pikiran-pikiran negatif atau tidak realistik yang membuat stres, lalu mengubahnya menjadi pola pikir yang lebih positif dan rasional, sehingga klien bisa berperilaku lebih sehat dan produktif. Dalam sesi ini saya akan membantu adik untuk memahami pola pikiran. Kadang pikiran kita yang muncul otomatis bisa bikin kita stres atau bingung. Nah, kita akan coba lihat bareng-bareng pikiran apa sih yang sering muncul saat kamu lagi capek. Terus kita cari cara buat mengubahnya jadi lebih enak dan nggak nyiksa diri sendiri. Jadi kita udah ubah cara pikir biar perasaan dan tindakan kamu tuh jauh lebih ringan dan tenang. Kita coba ubah sedikit cara kamu melihat situasinya dulu ya. Misalnya dari aku harus bisa dua-duanya menjadi aku sedang belajar menyimbangkan tanggung jawab dan itu butuh proses. Menurut kamu kalimat ini lebih ringan nggak? Iya, ringan. Kadang pikiran-pikiran otomatis itu bikin kita makin stres, tapi kalau kita ubah sudut pandangnya, kita bisa tetap tenang dan lebih fokusnya ke solusi. Kalau kamu bayangin minggu depan, kira-kira apa yang bisa kamu ubah biar waktunya nggak seberantakan minggu ini? Mungkin bisa saya memprioritaskan yang mana tugas yang dulu yang berat dulu saya kerjakan, baru tugas yang lain. Mungkin tugas-tugas kuliah dulu saya kerjain, baru buat COD. Nah, itu ide yang bagus. Kamu juga bisa coba buat daftar tugas dan pesanan mingguan. Lalu kasih waktu khusus buat istirahat. Nggak harus sempurna, tapi itu awal yang baik. Jadi hari ini kamu udah cerita tentang rasa capek karena kuliah dan kerja. Terus kita juga udah bahas pikiran-pikiran yang bikin kamu makin stres. Terus kamu udah punya rencana kecil buat minggu depan. Gimana perasaan kamu sekarang? Perasaan sekarang ya cukup lumayan baik sih Mbak, karena sudah bisa melakukan isi hati saya ke Mbak ini.
senang dengarnya. Kamu hebat banget bisa terbuka dan mau mencoba langkah baru. Kita bisa lanjut sesi lagi minggu depan kalau kamu butuh. Tapi jaga kesehatan dan semangat terus ya. Ya Mbak. Oke.